Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Majid. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan statistika, yaitu menghitung nilai rata-rata gabungan, di mana data tersebut nanti ada perubahan data, baik itu pengurangan data ataupun penambahan data. Nah, untuk tujuannya itu kita dapat mengetahui rumus untuk mencari rata-rata gabungan tersebut melalui kegiatan studi kasus. Langsung saja kita masuk ke dalam kelas. Baik semuanya, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini kita akan mencari rumus untuk menghitung nilai rata-rata di mana data awal sudah terjadi perubahan, entah itu adanya penambahan data ataupun pengurangan data melalui studi kasus ini. Kita langsung saja masuk ke bagian studi kasus, di mana suatu hari Dulma diminta untuk menghitung nilai rata-rata hasil ujian teman kelasnya. Dengan data hasil ujiannya, yaitu bisa kalian lihat di dalam tabel di bawah, yaitu nilai 50 terdapat 6 orang, nilai 60 ada 8 orang, 65 ada 10 orang, 80 ada 9 orang, 85 ada 3 orang, dan 95 ada 4 orang. Nah, ada nggak sih yang bisa bantu Dulma untuk menghitung nilai rata-rata ujian teman kelasnya? Nah, kita mulai saja dengan dengan rumus nilai rata-rata pada umumnya, yang dimana nilai rata-rata atau X bar yaitu jumlah data dibagi dengan N, di mana N adalah banyaknya data. Nah, untuk jumlah data ini pasti kalian juga sudah paham gitu bagaimana untuk menemukannya, yaitu dengan menjumlahkan nilai 50 kali 6 ditambah 60 kali 8 ditambah 65 kali 10 ditambah 80 kali 9 ditambah 85 kali 3 ditambah 95 kali 4, dan N-nya tinggal menjumlahkan frekuensinya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 3 dan ditambah 4, sehingga kita peroleh jumlah datanya yaitu 2785 dibagi dengan banyaknya data yaitu 40, sehingga nilai rata-rata hasil ujian tersebut adalah 69,625. Namun ternyata ada 5 siswa yang melakukan ujian susulan, dan Dulma kembali diminta tolong untuk menghitung nilai rata-rata data tadi setelah ditambah 5 siswa yang melakukan ujian susulan tersebut, di mana nilai dari kelima anak itu yaitu 70, 75, 80, 85, dan 85. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika adanya penambahan data seperti yang di kasus ini ada 5 orang yang melakukan ujian susulan? Apakah bisa kita menggunakan cara yang sama ataukah ada cara yang lain? Nah, kita mulai dengan menghitungnya dengan rumus yang biasa gitu, di mana nilai rata-rata seperti yang tadi yaitu jumlah data dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Tinggal kita jumlahkan data-data yang tadi, data yang di tabel yaitu 6 kali 50 ditambah 8 kali 60 ditambah 10 kali 65 tambah 9 kali 80 ditambah 3 kali 85 tambah 4 kali 95 ditambah data baru yaitu 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85. Nah, dan banyaknya data yaitu tadi banyak data awal ditambah dengan 5 orang yang susulan, sehingga kita peroleh jumlah datanya yaitu 3180 dibagi dengan banyaknya data yaitu 40 ditambah 5 yaitu 45, sehingga nilai rata-ratanya menjadi 70,66. Nah, tapi gini, kan ini datanya cuma sedikit, cuma nambahnya 5. Kalau banyak pasti butuh waktu buat hitungnya. Jadi apakah ada solusi lain? Nah, ini yang akan kita cari, bagaimana mencari rumus dari nilai rata-rata gabungan setelah adanya penambah data ataupun adanya pengurangan data nanti. Nah,
Kita langsung saja mulai ke nilai rata-rata gabungan. Untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus umumnya, yaitu X bar atau rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan N yaitu banyaknya data, di mana N adalah banyaknya data dan X bar adalah nilai rata-rata. Nah, dari rumus ini dapat kita ketahui untuk rumus dari jumlah data tersebut, yaitu jumlah data sama dengan N dikali X bar atau banyaknya data dikali dengan rata-ratanya. Pasti kalian bertanya-tanya, untuk apa kita mencari rumus jumlah data tersebut? Baik, langsung saja seperti gini. Kita ketahui bahwa rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Tapi setelah adanya perubahan data, maka jumlah data dan banyak data akan menjadi dua, yaitu ada sebelum perubahan data dan sesudah adanya perubahan data. Sehingga kita peroleh X bar gabungan sama dengan jumlah data pertama ditambah dengan jumlah data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah dengan banyaknya data kedua. Nah, jika yang diketahui rata-rata data pertama dan kedua, maka rumusnya yaitu N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X2 bar dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalahnya di rumah tadi menggunakan rumus nilai rata-rata gabungan yang sudah kita dapatkan barusan, yaitu nilai rata-rata atau X bar sama dengan jumlah data pertama ditambah dengan jumlah data kedua dibagi banyaknya data pertama atau N1 ditambah dengan banyaknya data kedua atau N2. Nah, untuk jumlah data pertama tadi kan kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 69,625. Jadi jumlah datanya yaitu seperti rumus yang tadi, jumlah data pertama yaitu 40 dikali dengan 69,625 ditambah dengan jumlah data kedua. Tinggal kita jumlahkan kelima data tadi yaitu 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 85 dibagi dengan banyaknya data pertama tadi 40 ditambah dengan banyaknya data kedua yaitu 5. Sehingga kita peroleh jumlah data pertamanya yaitu 2785 ditambah dengan jumlah data kedua yaitu 395 dibagi banyaknya data gabungannya yaitu 40 ditambah 5 sama dengan 45. Sehingga kita peroleh jumlah data gabungannya yaitu 3180 dibagi dengan 45, yaitu 45 nya adalah banyaknya data tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata hasil ujiannya tersebut adalah 70,66. Gimana? Hasilnya sama kan? Kita lanjut. Nah, ini kan adanya penambahan data gitu. Kalau semisal adanya pengurangan data dari data sebelumnya, apakah langkah-langkahnya akan sama atau gimana? Nah, di sini yang cuma membedakan yaitu operasinya. Kalau di adanya penambahan data, nanti jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah banyaknya data kedua. Begitu juga dengan kalau adanya pengurangan data, yaitu nilai rata-rata atau X bar sama dengan jumlah data pertama dikurangi jumlah data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama dikurangi dengan banyaknya data kedua. Begitu juga jika yang diketahui adalah nilai rata-rata dari data pertama dan nilai rata-rata dari data kedua, sehingga X bar gabungannya yaitu N1 dikali X bar 1 dikurangi dengan N2 kali X2 bar dibagi dengan N1 dikurangi dengan N2. Nah, yang terakhir kalinya kita akan membahas terkait dengan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama yang kita bahas pada video ini yaitu menentukan nilai rata-rata ketika adanya perubahan data, yaitu yang pertama, jika adanya penambahan data dari data sebelumnya, maka rumusnya yaitu
X bar gabungan sama dengan jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah dengan banyaknya data kedua. Nah, jika diketahui rata-rata data pertama dan nilai rata-rata data kedua, maka X bar gabungannya yaitu N1 dikali X1 bar ditambah N2 kali X2 bar dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Begitu juga dengan yang adanya pengurangan data dari data sebelumnya, maka rumusnya yaitu X bar gabungan sama dengan jumlah data pertama dikurangi dengan jumlah data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama dikurangi dengan banyaknya data kedua. Begitu juga jika yang diketahui adalah besar dari nilai rata-rata data pertama dan kedua, maka rumus dari X bar gabungannya yaitu N1 X1 bar dikurangi dengan N2 X2 bar dibagi dengan N1 dikurangi dengan N2, di mana N1 adalah banyaknya data pertama dan X bar 1 adalah rata-rata data pertama dan N2 adalah banyaknya data kedua dan X bar 2 adalah rata-rata data kedua. Begitu yang dapat kita simpulkan untuk video pada kali ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham terkait materi tersebut? Mungkin hanya ini yang dapat ada dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.